Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai etika berinternet, di mana pada pertemuan kesempatan ini merupakan bagian dari mata kuliah digital citizenship. Oke, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah dan perkembangan internet, karakteristik dunia maya, pentingnya etika di dunia maya, etika menggunakan internet, netiquette dan pelanggaran. Ya. Sekarang kita masuk kepada sejarah internet tahun 1969. Oke, Departemen Pertahanan Amerika, Defense Advanced Research Project Agency atau yang disingkat menjadi DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk sebuah jaringan organik. Nah, program riset ini dikenal dengan sebutan ARPANET. Oke, kemudian pada tahun 1970, ya, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1972 sampai 1973, ya, sejarah internet mulai berkembang di mana program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Nah, pada tahun yang sama, icon ad, ya, di sini icon ad juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan ad atau pada. Nah, pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat, di mana komputer University College di London, ya, merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Kemudian pada tahun 1973, ya, di tahun yang sama, ada dua orang ahli komputer, yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn, di sini mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Nah, kedua orang ini ya yang menjadi pelopor di tahun 1973. Nah, ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Kemudian pada tahun 1976 sampai dengan 1979, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal, ya, dan radar establishment di Malvern, nah, setahun kemudian sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET. Nah, di sini membentuk sebuah jaringan atau yang biasa kita kenal sebagai network. Nah, pada tahun 1979 di tahun tersebut, ya, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin menciptakan newsgroup pertama yang diberikan nama yaitu Usenet. Oke, kemudian pada tahun 1982, karena komputer yang membentuk jaringan di sini semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Nah, maka dari itu, pada tahun 1982 dibentuklah sebuah transmisi kontrol protokol atau TCP dan Internet Protocol atau yang biasa kita singkat menjadi IP. Ya, nah yang kedua ini kita kenal semua ya. Kita ketahui bahwa ini merupakan protokol resmi, ya, yaitu TCP dan IP. Oke, nah sejarah kalau kita lihat dari sejarah internet ya, sementara itu di Eropa ya muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan sebutan unit yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Nah, jaringan unit ini menyediakan jasa email dan newsgroup Usenet ya. Oke, nah pada tahun 1984 sampai dengan 1987
Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkanlah sebuah sistem nama domain yang kini kita disebut atau yang biasa kita kenal dengan sebutan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada di sini sudah lebih dari 1000 komputer. Nah, pada tahun 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan di sini melonjak 10 kali lipat melonjak menjadi 10 kali lipat, yaitu yang tadi yang dari 1000 komputer menjadi 10.000 lebih. Oke, sejarah internet tahun 1988, ya. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tadi awalnya 1000, terus kemudian menjadi 10.000, nah berarti sekarang menjadi 10.000 ya. Oke. Oke, nah di sini tak kurang dari 100.000 ya, bukan 10.000 lagi, tapi tak kurang dari 100.000 komputer kini sudah membentuk sebuah jaringan. Oke, nah tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners ya, menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan itu. Nah, program ini yang kita kenal ya dengan sebutan WWW atau World Wide Web. Kemudian tahun 1992 ya, komputer yang saling tersambung di sini membentuk sebuah jaringan melampaui ya, bukan lagi 100.000 tapi sekarang sudah melampaui 1 juta komputer, dan di tahun yang sama muncullah istilah yaitu surfing di internet. Oke, tahun 1994 ya. Situs internet di sini telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Dan untuk pertama kalinya virtual ya, shopping atau e-retail muncul di internet. Nah, model-model e-retail ini ya pertama kali muncul pada tahun 1994 ya. Di sini kita bisa belanja secara online ya. Nah, ini asal mulanya yaitu pada tahun 1994. Nah, oleh sebab itu ya, dunia langsung berubah ya. Yang tadi kita belanja manual ya, sekarang dengan adanya perkembangan internet ya, kita bisa berbelanja secara online. Nah, di tahun yang sama juga Yahoo didirikan, yang juga sekaligus sebagai kelahiran Netscape Navigator 1.0. Oke, kalau kita lihat perkembangan internet ya, internet atau interconnection networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Nah, dengan internet tersebut ya, satu komputer di sini dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, yaitu informasi pada internet bisa diakses selama 24 jam dalam sehari ya. Kalau tadi kita mau cari informasi, ya mungkin harus tunggu jam kerja, tapi kalau sekarang karena adanya internet, ya kita bisa mendapatkan informasi yang bisa diakses selama 24 jam dalam sehari. Kemudian biayanya murah dan bahkan gratis. Ya, kita hanya menyediakan yaitu jaringannya saja ya. Kita hanya menyediakan internet untuk bisa mengakses informasi tersebut. Kemudian akses informasi dan melakukan transaksi ya. Karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian membangun relasi dengan pelanggan ya, karena kalau misalnya ini kita bisa membangun relasi
yang jauh sekalipun bisa kita ini ya, apa namanya, kita lakukan, bisa kita jalin relasinya gitu. Tidak hanya kita yang ada di dalam satu daerah, tapi yang ada di luar kota, yang ada di luar beda negara. Nah, itu bisa kita bangun relasinya. Kemudian materi di sini bisa kita update dengan mudah. Pengguna internet di sini telah merambah ke segala penjuru ya. Sekarang dari perkotaan sampai dengan pedesaan. Nah, itu semua bisa menggunakan internet. Sekarang kita masuk ke karakteristik dunia maya, di mana internet ya identik dengan cyberspace atau dunia maya. Cyberspace sendiri merupakan suatu ekosistem di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau electromagnetic waves. Nah, hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisik. Oke, karakteristik dunia maya menurut Dyson tahun 1994 yaitu pertama, beroperasi secara virtual atau maya. Ya, dunia cyber di sini selalu berubah dengan cepat. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Karena apa? Karena tidak berpengaruh kepada wilayah. Ya, di sini bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan tidak ada batas-batas teritorialnya. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Terkadang kita menemukan ya penggunanya itu menggunakan no name, ya tidak memberikan identitas aslinya. Nah, di sini informasi ya bersifat publik, artinya bisa diakses oleh siapapun. Pentingnya etika di dunia maya. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk sebuah komunitas masyarakat tersendiri. Nah, surat menyurat yang dulu dilakukan secara konvensional, ya secara tradisional, yang melalui merpati pos atau kita kirimkan melalui kantor pos. Nah, sekarang kita bisa lakukan hanya sambil duduk-duduk ya dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Nah, setelah kita mengetik, kita kirimkan. Nah, pada saat itu juga si penerima bisa langsung menerima surat yang kita kirimkan. Kalau zaman dulu kan enggak ya, kita perlu waktu. Kalau kita mau cepat, berarti kita pakainya istilahnya pakai paket kilat. Nah, paket kilat itu biasanya 1 atau 2 hari baru bisa diterima oleh penerima. Kalau kita pakai paket reguler, kemungkinan antara 3 hari bahkan sampai dengan seminggu surat tersebut bisa diterima oleh si penerimanya. Tapi kalau sekarang, ya karena adanya internet, kita sambil duduk saja, kita kirim surat. Nah, tidak berapa lama kemudian, si penerima akan menerima surat yang kita kirimkan. Ada beberapa alasan mengapa penting etika dalam dunia maya. Itu bahwa pengguna internet di sini berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kemudian, pengguna internet di sini merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous, ya, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Oke. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet yang memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Nah, kemudian yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Jadi kemungkinan ya kalau misalkan dalam sebuah komunitas mungkin dalam sekian detik ada beberapa orang ya yang bergabung dalam komunitas tersebut, mungkin 1 sampai 10 ya, atau mungkin bisa ratusan ya dalam hitungan detik seseorang bergabung dalam sebuah komunitas ya. Jadi di sini makanya bahwa pengguna internet sini akan selalu bertambah setiap saat ya.
Sekarang kita masuk kepada netiquette. Ya. Netiquette merupakan etika dalam menggunakan internet. Nah, internet di sini sebagai sebuah kumpulan komunitas, diperlukanlah aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini nanti menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Ada beberapa aturan ya yang harus kita patuhi di netiquette. Yang pertama, amankan dulu diri Anda. Artinya di sini adalah kita mengamankan semua properti yang kita miliki. Dimulai dari kita mengamankan komputer ya dengan cara memasang antivirus atau personal firewall. Nah, ini tujuannya adalah untuk melindungi ya perangkat kita dari serangan virus. Kemudian jangan terlalu mudah percaya dengan internet ya. Jangan terlalu mudah mengunggah data pribadi ya. Anda juga harus betul-betul yakin bahwa alamat URL yang Anda tuju itu adalah benar ya, dijamin keamanannya sehingga tidak terjadi kebocoran dari data-data yang Anda kirimkan. Oke, yang ketiga, yang paling utama yaitu kita harus bisa menghargai pengguna lain di internet. Caranya bagaimana sih? Caranya yaitu dengan cara jangan membiasakan kita menggunakan informasi secara sembarangan. Misalkan ya dengan cara plagiat ya. Jangan jangan mengcopy paste sembarangan tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian yang kedua, jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari internet. Misalkan kita melakukan kejahatan, pencurian nomor kartu kredit. Nah, ini jangan ya. Yang ketiga, jangan berusaha mengganggu privasi orang lain dengan cara mencoba mencuri informasi yang sebenarnya terbatas. Jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak karena menyerupai kegiatan teriak-teriak kepada komunitas sesungguhnya. Ya, terkadang kalau saya lihat ya, memang beda ya kalau zaman-zaman sekarang ini. Anak-anak sekarang lebih tidak memperhatikan ya bagaimana cara penulisan kalimat yang benar. Mereka yang penting adalah mengetik. Nah, terkadang hurufnya adalah kapital semua. Nah, jangan, kalau kapital itu berarti menandakan adanya penekanan dalam kalimat yang kita ketik atau kita tuliskan. Gunakanlah huruf biasa saja ya jika memang tidak ada penekanan dalam kalimat yang kita tulis. Nah, jangan flaming atau suka memanas-manasi ya. Atau trolling keluar dari topik pembicaraan. Misalkan kita lagi membahas apa, tiba-tiba ikut nembrong tapi di luar dari topik pembicaraan. Nah, itu nantinya menjadi menjadi penyebab adanya ketidaknyamanan di dalam komunitas tersebut. Terus kita juga jangan jangking ya, memasang post-post yang tidak berguna saat kita di dalam forum ya. Nanti jadi selain spam lah gitu ya. Jangan nyepam, jangan mengirimkan yang tidak ada hubungannya dalam komunitas tersebut. Oke, dalam netiquette ada hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu ingatlah bahwa kita berinteraksi itu dengan manusia ya. Jangan lupa bahwa orang yang membaca email atau posting kita itu benar-benar manusia yang juga memiliki perasaan. Nah, sehingga itu ya, jangan berteriak ya, gunakan huruf kapital dengan bijaksana ya. Tidak baik melukai perasaan orang lain, jangan menggunakan kata-kata yang bersifat sarkasme. Jangan pernah mengirimkan email atau posting tentang hal-hal yang tidak akan pernah Anda ucapkan secara langsung kepada si pembaca. Oke, intinya jangan melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak ingin ya kita mendapatkan perlakuan tersebut gitu. Ingat ya, yang kita ajak itu ya yang kita ajak berinteraksi juga manusia yang punya perasaan ya. Bagaimana jika hal tersebut dilakukan terhadap diri Anda? Tentunya pastinya membuat diri Anda tidak nyaman. Nah, itulah sebelum Anda bertindak, Anda harus memposisikan diri Anda. Ya, bagaimana jika Anda berada dalam posisi tersebut? Ya. Hargai juga pengguna internet lainnya.
Kedua, standar perilaku di dunia maya standar perilaku di dunia nyata juga berlaku di dunia maya. Nah, apa sih konsekuensinya? Yaitu kita harus menjaga keetisan, ya. Nah, melawan hukum adalah etiket yang buruk. Kalau kita sudah tahu di dunia nyata itu kita melawan hukum, nah di dalam kita berinternet juga kita harus tahu aturan-aturannya, bahwa kalau kita melanggar berarti kita juga sudah melawan hukum, dan itu merupakan etiket yang buruk. Yang ketiga, ketahuilah di mana Anda berada di dunia maya. Maka di sini etiket bervariasi dari satu domain ke domain lainnya. Nah, tunggulah sambil mengamati kita dengan cara membaca posting-posting sebelumnya. Ya, kita harus bisa lihat kondisi di sana bagaimana ya dalam satu forum. Nah, domain yang akan Anda masuki sebelum Anda berinteraksi di dalamnya. Jadi sebelum kita masuk ke dalamnya, kita harus bisa mengamati terlebih dahulu dengan membaca posting-postingan sebelumnya. Yang keempat, hargailah waktu dan bandwidth orang lain, ya. Tidak mengapa jika Anda menganggap apa yang sedang Anda kerjakan saat ini itu merupakan suatu hal yang terpenting di jagat raya. Tapi, jangan berharap bahwa orang lain juga akan berpikiran sama. Ya. Kirim pesan atau posting pada grup diskusi yang sesuai. Tetaplah pada topik diskusi. Jika pesan Anda tidak sesuai dengan topik yang Anda kirim, yang ada, jangan kirimkan pesan tersebut. Nah, usahakan juga untuk tidak menanyakan hal-hal bodoh pada grup, ya. Artinya yang memang sudah diketahui secara umum, ya, jangan ditanyakan, ya. Kemudian kita harus baca terlebih dahulu, ya, yang di pertanyaan dan jawaban, ya, sebelum kita mulai bertanya. Nah, gunakan email Japri, jalur pribadi untuk hal yang bersifat personal, ya, daripada mengirimkan kepada grup. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi, lebih baik kita bertanya di jalur pribadi, ya, jangan kita tanyakan di grup. Jangan membuang waktu membaca yang sudah mahir dengan mengirimkan informasi yang mendasar. Oke, yang kelima, jangan membuat bingung pembaca. Ya. Buat email seperti kartu pos. Ya, jaga supaya pesan Anda tuh singkat saja, jangan bertele-tele, ya, jangan berlebihan. Ya, dalam mengutip, nah, dalam membalas pesan juga kutiplah hanya bagian yang penting yang untuk dibalas, ya. Tulis dan ejalah dengan benar. Tulis seperti Anda menulis sebuah surat. Jaga supaya signature-nya paling banyak 4 baris, ya. Kemudian kita cek ulang di web. Jika Anda mendapat email tentang virus, jika Anda tidak pasti tentang hal tersebut, ya, jangan menuliskan email tadi ke orang lain, ya. Kita juga tidak boleh mengirim spam. Nah, artinya gini, kalau kita mendapatkan email dari orang lain, kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Jangan kita main forward-forward saja, tapi kita tidak tahu kebenaran dari email tersebut. Nah, bisa jadi misalkan email tersebut isinya virus, ya, kita main forward aja. Nah, nanti kita kena virus, orang lain juga kena virus. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi, ya. Kita harus mengecek tersebut kebenaran dari email tersebut, ya, apakah ya memang valid, ya, ataukah itu spam, ya, atau mungkin email yang bersih virus gitu. Etiket pada one-to-one communication. Yang dimaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antara individu, yaitu face-to-face dalam sebuah dialog. Komunikasi via electronic mail contohnya. Selanjutnya, etiket pada one-to-many communication. Konsep komunikasi one-to-many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Nah, hal itu biasanya terjadi pada mailing list, ya. Jadi kita bisa komunikasi dari satu orang berkomunikasi sekaligus dengan beberapa orang. Selanjutnya, etiket pada information service, di mana pada perkembangan internet diberikan fasilitas dan berbagai layanan baru yang disebut dengan layanan informasi atau information service.
Berbagai jenis layanan ini antara lain seperti www atau World Wide Web, ya, di mana merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menampilkan informasi-informasi yang ada di internet yang bisa diakses melalui browser. Nah, di dalam www ini ya merupakan cara orang ya dalam berbagi dokumen, gambar, film, musik dan informasi ya dan untuk menjual barang-barang atau jasa melalui internet. Sekarang kita masuk kepada pelanggaran etika berinternet. Nah, seperti halnya etika dalam kehidupan masyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial di sini bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet ya. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan komunikasi berinternet. Bahkan kemungkinan tidak bisa lagi bergabung dalam forum-forum tersebut ya. Jadi istilahnya sudah diblok. Nah, namun apabila seseorang telah melanggar Undang-Undang ITE seperti melakukan pencemaran nama baik, bisa saja mendapatkan sanksi pidana. Oke, sampai di sini penjelasan untuk pertemuan kesempatan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.